Halo guys, jadi ini kolom kita ini udah lama nggak dipakai karena waktu itu habis direnovasikan. Terus ada berapa bulan gitu nggak kita hidupin mesinnya, jadi hijau banget. Terus banyak daun tuh kayak gitu. Nah, hari ini kita mau bikin dia bening lagi. Gimana caranya? Kita mau bikin bening tanpa kita buang airnya. Caranya pakai filter ini nih. Filternya udah ada kali 10 tahun. Dan dia baru hari ini kita bener-bener kita Baru kali ini bener-bener kita bongkar dan kita keluarin semua isinya. Ini isinya ada biobol, ada ijuk. Terus di dalamnya nanti mau saya buka, terus kita bisa sama-sama belajar apa aja sih isinya. Terus apa alasannya sampai filter dengan sistem seperti ini tuh bisa tahan sampai 10 tahun guys. Yuk check it out, videonya ditonton sampai akhir. Oke, baiklah, ini dia kolamnya udah bersih dari daun-daun. Ya paling ada di pinggiran-pinggiran dikit gitu. Jadi belum saya bersihin luarnya, tapi airnya udah bersih dari daun. Dan ini daunnya tuh penuh seember. Setelah itu kita mau kita mau isi ulang filternya. Ini filternya sebenarnya simple aja sih. Kalau kalian pernah lihat filter koi yang berapa chamber gitu, nah kalau saya pakainya satu chamber aja, tapi dia ke atas. Nah ini tingginya begini tuh, kira-kira berapa ya, semeter nggak nyampe ya, rendah. Ini karena masih belum selesai ya renovasinya, jadi saya masih beginiin. Rencananya sih saya mau kasih batu alam biar agak bagus, cuma karena proyeknya terhenti sekitar berapa bulan lalu ya, jadi terbengkalai. Dan ini daripada terbengkalai, akhirnya saya pikir udahlah kita bikin bening aja sementara gitu. Dan oke, ini dia sebenarnya gampang banget bikin filter kayak gini. Nah ini pertama, kalau dari kolam ini ada lubang yang menuju ke sini nih, tempat mesin. Dari situ ke sini ada lubang kecil supaya air bisa mengalir ke sini ya. Dan di antara lubang itu atau di chamber ini nggak ada apa-apa sebenarnya. Nanti mesin kita taruh sini dan dia akan ada pipa di sini. Ini pipa masukan. Nah ini pipa masukannya ini sebenarnya kayak bekas filter aja, tapi nggak ngaruh apa-apa. Nah ini saya taruh di bawah, nanti air dari sini naik ke atas, terus dia akan turun ke bawah. Dan di bawah itu nggak ada apa-apa, malah saya sengaja kayak kosongin gitu. Dan ini genteng saya susun berdiri, ada sekitar 5 genteng. Dan itu gunanya ini saya mau dia agak lowong ya, supaya nanti kan biasanya yang tersedot dari sini, biasanya yang kotoran agak besar-besar nanti akan ada di bawah. Nah gunanya apa? Supaya dia bisa ngendek di bawah dan gak terlalu banyak yang ke atas. Nanti kemudian baru saya kasih bahan filternya ya. Nanti saya bikin video lagi tentang bahan filternya. Dan tujuannya sebenarnya kalau bikin lowong di bawah tuh supaya pada saat flushing nanti kita gampang. Flushing itu kayak kita bilas ya. Jadi kalau kita bilas nanti di bawah sini, ini ada pipa yang ini dia akan ada di situ tuh. Jadi kalau ini dibuka, yang ini otomatis ini air kering dan kotorannya lebih gampang keluar gitu. Kalau filternya sampai bawah nanti bisa lumpur semua di bawah. Tapi kalau begini nih, sebenarnya media filternya cuma segini nih, nggak ada sejengkal saya dari sini sampai sini gitu. Dan itu udah cukup banget gitu, karena dengan sistem berdiri ini kita sebenarnya bukan cuma mengandalkan filter ya, tapi mengandalkan gravitasi. Istilahnya kayak mata air. Kalau mata air kan kita memuncat ke atas, dia akan yang keluar bening ya. Kayak gini juga sama. Ya ini dia. Sekarang kita mau coba pasang mesinnya ya. Kalau kalian bisa lihat, ini pipanya udah terpasang.
Dan dia bisa diangkat gini ya, tuh sederhana aja. Jadi air dari bawah akan ke atas dan akan ke bawah lagi. Dan di sini mau kita pasang mesin. Mesinnya udah siap. Saya sekarang pakai mesin ini, mesin baru nih, Yamaha, tapi yang variable frekuensi ya. Jadi ini lebih irit listrik. Dia itu 5.800 liter per jam, tapi wattnya cuma 38. Keren dah pokoknya. Ini kita pasang dulu, terus kita mau taruh sana. Yuk. Ya, ini dia mesinnya udah dipasang tuh. Ya, kita mau celupin aja dulu, tapi kita belum colokin ya, karena kita belum pasang filternya. Ini supaya biar kalian tahu aja cara masangnya. Kalau saya begini tuh. Kenapa ini ditaruh dulu? Karena nanti tuh yang di dalam tuh kan mau dipendem sama filter, jadi dia pipa harus ditaruh dulu ya. Nah, oke, ini udah dipendam, jadi air nanti ke atas, ke sini, akan ke bawah, dan akan ke atas lagi. Dan dia akan keluar di sini nih. Tadi belum dibahas ya. Dia keluar di sini, cuk gitu. Oke, sekarang kita mau pasang filter. Oke, ini dia bahan-bahan filternya. Sebelum kita taruh ke dalam, tadi di awal saya udah kasih ini dulu nih, ram besi, supaya nanti filter yang kita mau taruh ijuk dulu ya, kemudian itu nanti ijuknya supaya nggak masuk ke dalam situ, supaya nggak masuk ke kolong. Jadi kita kasih apa sih nih, kawat gitu. Yuk kita masukin aja yuk. Oke, ini dia. Cukup dimasukin aja sih, nggak perlu ada aturan apa-apa. Yang penting dia menutupi semua permukaan. Ups, ada yang jatuh. Can I get it? Oke. Nah, ini ya. Ini alasannya kenapa saya masukin ini dulu sebelum biobol, karena biobol itu nanti yang gampang banget dibersihin, dan dia bakal kalau pas lagi nguras gitu, dia bakal diambil biobol itu terus diangkat. Nah, ini kira-kira gini teman-teman untuk yang ijuknya. Usahain rata, oke, supaya kalau ada kotoran yang gede-gede nggak molos ya. Nah gitu ya. Ini setelah itu baru kita masukin si biobol. Tapi sebelum biobol saya pakai batu dulu nih ya guys, karena si ini nih, si apa sih namanya, si filter serabut ini, ijuknya ini sifatnya ngambang ya guys, ya ngambang kayak hubungan kita berdua loh. Dia ini sistemnya ngambang sifatnya karena enteng, makanya dikasih batu dulu supaya dia pada saat nanti ada air penuh di sini dia nggak ngambang di permukaan gitu. Nah, baru kemudian ini biobolnya ya, ini bagus banget buat filter karena dia luas permukaannya banyak sekali ya dalam satu bola itu. Oke, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, ini kita ratain aja. Nah, ini pada saat nanti bersihin bisa disiram aja, nanti kotoran rontok sendiri keluar di situ, atau biobolnya kita angkat, kita bersihin satu-satu kayak gini. Tuh, ini udah bersih ya. Ini percaya apa enggak, ini udah bertahun-tahun ada di sini, tapi masih utuh, masih bagus. Nah, gitu. Itu filternya sederhana banget kan. Dan ini saya bakal tutup semua pakai keramik supaya nanti di atasnya mau dikasih pot biar nggak terlalu kelihatan. Ya, ini dia momen pembuktian ya guys. Kita mau coba hidupin mesinnya. Dan saya udah ngambil sampel air dari kolam itu ya. Lihat nih guys, hijau kan ya guys. Dan kita mau coba bandingin sama nanti air hasil setelah filter kayak gimana. Kita hidupin dulu kolamnya. Ininya apa, mesinnya. Bismillah. Oke, nah kalau kalian bisa dengar bunyi
dan dia airnya mengisi ya, mulai mengisi ya. Nanti akan ngisi dan akan luber di sini. Dan dia akan keluar di sini tentu aja ya. Ya kita tunggu ya. Kayak gimana. Oke, ini agak bocor dikit. Kalau kalian buat mastiin, buat pengen tahu, dan di sini udah penuh air nih guys. Tuh, airnya hijau kan. Oke. Sementara kita flash dulu deh dikit karena dia pasti ngambil lumpur-lumpur nih dari dalam sini ya. Kita flash dulu dikit. Hijau banget ya airnya guys. Dan kita akan flash ini beberapa kali ya nanti karena memang airnya benar-benar hijau ya. Dan saya sengaja nggak usah ganti ya karena airnya sebenarnya walaupun hijau gini dia bagus buat ikan. Buktinya memang sudah ada ikan tuh di situ. Oke. Kita tunggu sampai dia penuh. Nah, kalian bisa lihat teman-teman sekarang tuh airnya sudah mulai naik. Iya, kelihatan kan? Dan dia sudah mulai keluar tuh di sebelah sana. Dan kita lihat dari sebelah sana. Dan dia naik tuh. Dan memang ini masih hijau ya, karena memang parah banget kan. Tapi nanti begitu agak lama kotoran-kotoran akan menumpuk di dalam. Terus pastinya lama-lama kotorannya nggak lewat ya. Yang nanti yang keluar di sini pasti akan bening. Nah sekarang kita lihat ini hijau. Sebenarnya hijau ini bukan hijau lumpur, tapi ini hijau memang lumut dan ya warna airnya gitu guys. Tapi nanti pada saat nanti kotorannya semakin tersaring di dalam sini, pastinya airnya akan berubah dengan sendirinya menjadi warna bening ya guys. Berapa lama saya nggak tahu, tapi biasanya sih nggak lama, nggak mungkin sampai seminggu. Biasanya sih seharian nih udah bening ya. Jadi ini saya mau diemin dulu. Kalian mungkin bisa lihat sampai ini dari sini nih. Tuh bentuknya gitu ya. Sederhana banget ya kolamnya. Tapi saya suka banget sistem ini. Nanti kalau udah agak bening, kita mau taruh ikan koi. Koinya sementara saya taruh di kolam yang ada di sana tuh. Kolam sementara. Ya, ini kita akan tunggu sampai beberapa mungkin 1 jaman. Nanti kalian bisa lihat bedanya. Dan saya akan ambil sampel air setelah 1 jam. Pakai itu tuh, pakai toples supaya bisa kalian lihat bedanya yang sekarang dan yang 1 jam kemudian. Ya, ini dia guys. Hasil akhir dari filter yang saya buat tadi. Ini sebenarnya bukan tadi sih ya, kemarin. Karena kemarin pada saat filternya saya pasang ternyata terlalu parah ya. Jadi saya harus back flush itu berkali-kali baru dia bisa bening kayak gini. Tapi hasilnya udah bagus, udah bening. Kalau kalian bisa lihat ini tuh sampai dasar-dasarnya semua kelihatan. Saya bahkan udah kasihkan beberapa buat ngetes aja dia masih bagus apa enggak. Nah ini sekarang kalian bisa lihat tuh di itu pipa keluarannya kecil banget ya, karena di dalam sini ini lumpur semua nih. Kalau kalian mau lihat tuh, ini udah kotor banget nih tuh. Wah tuh ya, butek ya, kelihatan kan guys. Dan kita mau cek dulu nih. Kalau kemarin kan saya pakai ini dan dia kelihatan keruh. Nah ini kita lihat pakai ini sekarang. Sebening apa dia? Kita lihat. Nah kalian bisa lihat tuh warnanya bening banget guys. Ya, tembus pandang. Ini kotor karena botolnya yang kotor. Nah kita coba kesini ini pakai ini. Nah kita lihat nih tuh guys, lihat warnanya bening banget. Dan ini tidak diganti airnya ya. Ini air yang kemarin butek dan hijau. Dan kalau mau kalian lihat cara back flashnya, kenapa dia bisa bening banget, karena
lumpurnya semua ngumpul di sini nih, di sini nih. Jadi nah kita mau coba buang lumpurnya. Ini cara maintenance-nya sebenarnya gampang aja. Saya ada kayak outlet keluar di sini, tinggal dibuka nanti keluar lumpur semua. Ya nggak semua lumpur sih, air tapi campur lumpur kotoran. Nah bandingin sama yang tadi kok airnya bening. Nih kalau ini airnya gimana? Oke ya, kita lihat airnya seperti apa kotornya pada saat airnya habis dan lumpurnya keluar. Tuh hijau guys kan, ada kayak renik-renik, nggak tahu ini kelihatan apa enggak ya di kamera, tapi kalau secara kasat mata kelihatan banget dia kotor. Nah ini tuh dia lumpurnya keluar. Nanti pada saat dia keluar kita di sini kita bilas pakai air, lebih turun lagi supaya nanti dia bisa kayak baru lagi ininya, filternya. Kemudian kita hidupin lagi. Gitu aja cara maintenance-nya, nggak perlu dikuras kolamnya. Dan ini bisa tahan sampai bertahun-tahun. Saya aja di sini udah 10 tahun ada nih, baru saya bongkar, dan itu pun nggak ada yang diganti materialnya, cuma dicuci doang. Ya gitu guys, cara bikin kolam bening. Lihat guys, bening banget kan sampai bawah-bawah. Ini tinggal saya maintenance, saya bersihin tembok-temboknya, mungkin sedikit dicat, tapi selebihnya airnya benar-benar bagus. Oke, thank you for watching guys, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian yang mau bikin kolam koi, masih bingung-bingung, belum tahu gimana bikin filternya, bisa ketik-ketik di komen supaya kita bisa share sama-sama. Terima kasih.